Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqh Bulughil Maram, hadis ke 605 tentang tahrimu saumil idain, haram puasa dua id. Ya, jazakallah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaid, yaumal fitri wa yauman nahri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mempuasai dua hari, yaitu hari fitri dan hari kurban. Kesimpulan hadis ini, pertama, tahrimu shaum yaumil id, haram mempuasai dua hari id. Waqad ajma'al ulama ala dzalika, dan ini menjadi kesepakatan ulama. Bikulli halin, dalam kondisi apapun. Sawaun an nadrin, baik puasa nazar atau tatawu atau kafarat. Puasa apa saja tidak boleh dilakukan di hari Id. Au ghairi dzalik, walau nazara saumaha muta'ammidan li ainihima, meskipun dia bernazar akan mempuasai dua hari Id, ya, itu tidak boleh dilakukan. Wa qala Syafi'i wal jumhur la yan'aqid nadruhu, kalau nekat dipuasai juga, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Wala yalzamuhu qadauhuma, dan tidak wajib mengqadai keduanya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yan'aqidu nadru, tapi menurut Abu Hanifah sah. Ya, kalau ada orang nazar puasa di hari Id, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Alhasil, semua ketentuan yang melawan ketentuan Allah itu batal demi hukum, tidak sah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah. Wa yalzamuhu qada'uhuma, dan wajib diqada'. Wa qala fa in shamahu ajza'ahu wa khalafan nas kulluhum fi dzalik. Sebagian lagi mengatakan kalau puasa sah, tapi menyalahi kebanyakan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bayana Umar bin Khattab al-hikmata minan nahi an shaumi yaumail id, faqala, di hadis yang lain, Umar berkata tentang hikmah dilarangnya
puasa 2 hari Id. Hadani yaumani naha Rasulullah an siyamihima. Yauma fitrikum bin siyamikum wal yaumul akhar takulana fihi min nuskikum. 2 hari Id ini dilarang oleh Rasulullah, yaitu hari fitri dan hari nahar. Ya, pada kedua hari itu kita hari makan-makan. Jadi semuanya harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaumul fitri lil fasli baina shaumi wa idhari tamami wahdahu bi fitri ma ba'da. Kalau kita puasa hari fitri nanti sulit dibedakan antara Ramadan dan 6 hari sesudahnya. Nanti akan jadi nyambung, dan ini tidak boleh. Jadi yang wajib dengan yang sunnah itu harus terpisah. Seperti kita sholat ya, sholat wajib setelah salam jangan langsung sunnah, tapi zikir dulu supaya ada pemisahnya. Kalau kita pada salam langsung sholat sunnah, nanti terkesan itu bagian dari wajib. Jadi harus pemisah. Ya, pemisahnya itu bisa dengan zikir, dengan pindah tempat, dan sebagainya. Wa yaumal adha li ajli nuski al mutaqarrib bi dzabhi li yakula minhu. Kalau hari nahar, hari kurban, yang kurban itu disunahkan makan. Tuh, jadi kalau dia puasa, maka dia nggak bisa makan. Walau syara'a shaumuhu lam yakun lima syuridzabi fihi maknan. Kalau puasa, maka nggak ada gunanya berkurban, sebab dia nggak bisa merayakannya. Fa'ubira'an ila tahrim bil aqli binanuski li'annahu yastajibu nahra wa yazidul faidah tambi an ta'lil wan nuski huwa diyafatullah. Jadi kita berkurban disunahkan makan daging kurban. Ya, tapi jangan semua. Paling banyak 1/3. Ya, maksudnya kalaupun kita lagi nggak doyan, paling tidak 1 atau 2 tusuk sate yang dari kurban itu sunnah ya. Karena itu adalah diyafatullah, jamuan Allah. Jadi kalau dijamu oleh Allah, kita dianjurkan menerimanya. Sama dengan lagi safar, walaupun kita bisa melakukan sholat secara normal, tapi Allah sunnahkan sholat safar. Ya, nanti di hadis lain dikatakan ini adalah keringan sedekah dari Allah. Faqbalu sedekatah, terimalah sedekahnya. Jadi kalau sedang safar kita melakukan sholat biasa, ini seakan-akan kita sombong, tidak mau menerima dispensasi dari Allah. Wa yazidu faidatu tambi ala ta'lil. Nah, itu tadi sebenarnya. Fasaumu fi i'radun an diyafatillah. Jadi dengan puasa seakan-akan kita dijamu, menolak. Ya, lagi dijamu oleh Allah, kita menolak. Jadi hari bahagia kita turut bahagia. Wa an Abdillah ibni Hadzafah As-Sahmi an inda Darqutni bilafzi la tasumu fi hadhil ayyam, jangan puasa di hari-hari itu. Fa innaha ayyamu aqlin wa syurb, karena hari-hari kurban adalah hari-hari makan dan minum. Bahkan kita diberi keleluasaan 4 hari ya. 4 hari itu dilarang puasa, yaitu tanggal 10,
11, 12, 13. Jadi cukup panjang ya. 4. Karena memang rata-rata 4 hari itulah orang pada nggak dagang. Contohnya hari fitri. Kenapa kita harus mengeluarkan zakatul fitri 4 mud? 4 mud itu sama dengan tangan ini. Diperkirakan itu 2,5 kilo. Itu adalah makanan pokok untuk 4 hari. Kenapa 4 hari? Saya pernah tanya ke orang pasar, kalau lebaran libur berapa hari? 4 hari. Jadi rata-rata pasar mulai lengkap lagi itu hari ke-4. Hari ke-5 berarti. Mulai lengkap lagi. Jadi pada saat Idul Fitri itu warung tutup. Sehingga orang yang ngemis ya tidak dapat makanan. Maka harapannya dengan kita beri mereka tetap makan. Yakni ayyam mina wal bi'al wa qanisa. Dan hari-hari puasa hari-hari Mina yaitu tasyrik ya. Wa sayati tarmusiyam ayyam tasyrik. Nanti akan dijelaskan ada lagi hadis tentang haramnya mempuasai hari-hari tasyrik. Nah ini berikutnya ini. Wa an Nubaisyah al-Hudzaili. Dari Nubaisyah al-Hudzaili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Wa dzikrillah azza wajal. Dan ingat Allah, hari berzikir. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu radhiyallahu anhum qala lam yarakhas fi ayyami tasyrik ayyusumna illa liman lam yajidil huda. Diriwayatkan oleh Bukhari. Tidak diringankan, tidak dibolehkan, tidak ada keringanan di hari-hari tasyrik untuk dipuasai kecuali oleh orang yang tidak menemukan petunjuk. Ya, jadi artinya orang yang puasa di hari tasyrik adalah orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti, tidak menemukan petunjuk. Apa kesimpulan hadis ini? La yasiu ayyama saumu ayyam tasyrik. Tidak sah kita mempuasai hari tasyrik. Wa hiya ayyamu bina bihalin wa huwa adzal qaulain fi madhab Syafi'i. Yaitu hari-hari di Mina. Ya, jadi untuk orang yang haji ya, itu akan melempar jamarat 3 kali. Tanggal 11, 12, 13. Hari-hari yang sibuk. Tapi kalau untuk kita yang tidak haji, ya tidak sibuk. Cuma yaitu kita diminta untuk mengikuti upacara di sana. Pendapat yang lain mengatakan Ibnu Mundzir, Abu Hanifah, sebagian ulama yajuzu siyamihima likulli ahadin tatawuan, boleh mempuasainya ya. Ini tapi beda pendapat itu. Yang kedua, istihbabul iktsar minadz dzikri fi hadhil ayyam minat takbir. Dianjurkan memperbanyak takbir di ayyamut tasyrik. Yang ketiga, qala Umar bin Khattab, qara Umar bin Al-As, berkata Amr bin As, fadhil ayyam allati kana Rasulullah ya'muruna bi iftirihima wa yanha an siyamihima.
inilah hari-hari yang dilarang oleh Rasulullah. Dan kita diminta untuk berbuka. Ya, jadi kita diminta irama hidupnya mengikuti perintah Allah. Suruh puasa ya nurut, suruh buka ya nurut. Jangan ngatur dewek. Suruh puasa malah berbuka. Suruh berbuka malah puasa. Ya, jadi irama hidup kita itu teratur menurut Allah. Wal ahadits fi dzalika katsirah, dan banyak sekali hadis-hadis lain yang menyampaikan larangan puasa di hari tasyrik. Selanjutnya, adamu takhsis yaumil jum'ah bi qiyamin wa siyam. Larangan mengkhususkan hari Jumat dengan qiyam dan siam. Siam artinya puasa, qiyam kegiatan-kegiatan ritual di luar puasa. Untuk Jumat, dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, la takhtasu lailatal Jumat bi qiyamin min baini layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan upacara atau ritual tertentu, ya, di antara malam-malam. Jadi tidak ada perintah untuk menghidupkan malam Jumat, ya, kecuali baca suratul kahfi. Terus malam Jumatnya, maghribnya diminta untuk baca apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian isyanya baca Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, atau surat Qaf ke-50. Rakaat keduanya surat Al-Qamar, ayat surat ke-54. Tuh sunahnya itu. Ya. Kemudian paginya, subuh Jumatnya, sunahnya baca surat apa? Surat As-Sajdah, yang ada sajadahnya, ada sujud tilawahnya. Rakaat keduanya surat Al-Insan. Tapi di sini kayaknya menjalankan keduanya kayaknya jarang. Biasanya salah satu. Mungkin kita kepanjangan. Sebenarnya kepanjangan itu bisa disiasati dengan dicepetin. Jadi jangan dipelanin. Contohnya Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Apa itu? Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Itu cepat. Jadi kalau kita suratnya panjang dicepetin. Kalau pendek pelanin. Kecuali ada request. Ada yang meminta jadwal ngaji ba'da maghrib. Lalu mereka merasa kurang karena waktunya sempit. Pak, bacanya jangan panjang-panjang. Oh ya boleh. Alhamdulillah. Kalau minta pendek, alhamdulillah. Nah, kalau kita di request baca pendek, berarti setidaknya sama dengan suratul Fatihah. Panjangnya tuh, kira-kira aja sendiri. Kan 7 ayat ya. Berarti antara 5 dan 7 sampai 7 ayat. Suratnya tuh. Ya surat anulah. Seperti apa tuh? Surat Al-Ma'ud. Surat Insyirah. Itu setara. Sudah ya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yakrahu ifradu yaumil jum'ah bi shaum. Dimakruhkan menyendirikan hari Jumat dengan puasa.
Jadi kita khususkan hari Jumat buat puasa. Ini tidak ada syariatnya. Ya. Adanya Senin Kemis ya. Illa ayyuafiqa adatan lahu. Kecuali sesuai dengan adatnya. Contohnya adatnya gini. Dia membiasakan puasa 2 hari sekali. Sehari puasa, sehari enggak. Nabi Daud. Kemudian jatuhnya hari Jumat. Sebab, ya, itu sesuai dengan anu. Nah, itu boleh. Atau Ayyamul Bid, hari-hari terang, jatuhnya Jumat. Berarti itu ada. Iya, kalau mengkhususkan tidak boleh. Tapi kalau kita punya qada puasa 3 hari, kita ambil Kamis, Jumat, Sabtu, boleh. Sebaiknya kita pilih. Kecuali qadanya mengkhawatirkan. Contohnya sakit, waduh takut kebablasan. Ya, baik boleh itu. Fa in wasalahu bi yaumin qablahu aw ba'dahu aw wafaqa adatunahu bi anadzara ayyusuma yauma syifa marid aw qudum aliyah fa waqaw yang Jumat la yakrah. Tapi kalau dia nazar kan bersumpah ya. Kalau saya sembuh, saya akan puasa. Pas sembuhnya hari Jumat, nah dia puasa. Berarti itu ada sebab. Atau pulang dengan selamat. Ya, contohnya pulang dari mana dia bernazar. Jadi tapi nazarnya tidak disarankan. Kita tidak disarankan nazar. Cuma kalau udah kadung nazar, jangan diingkari. Kalau udah berjanji, jangan diingkari. Tapi kalau belum janji, tidak disarankan ya menambah beban diri sendiri. Tuh ya, Islam jadi fleksibel. Yang kedua, yukrahu ifradu lailatul Jumat bil qiyam wal ibadah. Dimakruhkan menyendirikan malam Jumat dengan qiyam, dengan ritual. Contohnya ngasak keris di malam Jumat. Atau bakar kemenyan. Kalau di Jawa sana malam Jumat di jalan raya itu suka bau kemenyan karena penduduknya pada bakar. Itu mungkin promosi dari tukang kemenyan. Kemenyan itu kan berasal dari pohon, getah pohon. Jadi dia punya pohon kemenyan. Nah, kemana dia mau jual kalau orang-orang pada nggak bakar? Maka dipromosikan tuh. Oh, malam Jumat. Gitu. Kemenyan itu mahal ya. Biasanya dipakai buat bukan buat ngerokok ya. Buat ngerokok dulu yang rokok di pulung-pulung begini nih. Campurannya kemenyan. Zaman dulu tuh. Tapi sekarang udah kurang. Ya, di linting-linting gini ada. Campurannya cukup banyak itu. Iya. Campurannya cukup banyak. Nah, diantaranya kemenyan. Tapi kalau untuk yang lain-lain kurang kayaknya. Tapi buat kita nggak ada masalah sih berwangi-wangi. Cuma mengkhususkan hari Jumat itu yang nggak boleh. Ya kita apa itu namanya? Bukhar ya. Karena orang Arab tuh suka wangi-wangi itu. Kalau kita namanya terapi apa itu? Supaya ya aromatik. Ya kalau orang Arab tuh pakai bukhar. Ada wadahnya khusus. Ya nggak masalah. Ya. Menentukan Jumat nggak ada kesunahan. Tapi kalau kita memang biasa bakar sebenarnya, ya nggak ada masalah. Kan itu mengusir nyamuk supaya ruangan wangi, seger, nggak ada soal. Yang paling digandrungi orang itu adalah kayu cendana dari Indonesia ya.
sayang pemeliharaannya kurang gimana, jadi lama-lama habis, kurang ditanam. Jadi apa-apa yang bagus dari Indonesia ini harusnya dilestarikan gitu loh. Tapi kitanya dipakai terus, kurang dipikirkan ininya, pertumbuhannya. Kita lanjut. Nah, jadi tilawah ghaira mu'tadatin, baca surat tertentu ya, kemudian jadikan kebiasaan malam Jumat, itu juga tidak boleh. Illa maradawin nas ala dzalik, kecuali ada nasnya, ada dalilnya. Kakiraati suratul kahfi, seperti baca suratul kahfi, itu ada nasnya. Surat ke-18 ya, itu ada dalilnya. Wa inna warada takhsisu yaumul jum'ah, karena ada dalil yang mengkhususkan membaca surat 18 di malam Jumat. Tuh. Wa yaumul Jumat, dan di harinya. Kalau gagal baca malam, lah di harinya. Wa suwarun ukhra, dan surat-surat yang lain yang ada dalil dibaca di hari Jumat. Yang ketiga, al-hikmah fi qiraati ifral jum'ah bisaum. Hikmah menyendirikan puasa di hari Jumat. Li'annahu yauma id, karena hari Jumat itu ada hari id, tapi id kecil. Ya, jadi kita diminta untuk kuat datang ke masjid. Maka disarankan masjid itu jangan setiap Jumat ada masjid-masjid gitu. Maksudnya beda dari hari biasanya. Penceramahnya juga pilihan, beda dengan hari biasa. Jadi maksudnya begini, tiap hari sekupnya RT tuh gitu tuh, tiap Jumat sekupnya RW. Nah kalau Id satu kelurahan, maksudnya tambah luas. Kalau haji internasional, ya kita mau dari kecil ke RT-an, naik RW, terus lingkungan, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat internasional haji. Mestinya begitu. Jadi dengan kita Id, kita akan ketemu dengan teman lain yang beda RW. Kalau Jumat di situ, Id di situ, ya kurang seru. Kita kurang meluas. Mestinya begitu. Mestinya. Tapi orang Islam itu demen bener bikin bangunan. Bangunan satu belum penuh, bikin lagi. Ini sebenarnya memecah belah. Ya, kalau kita cukup satu tapi megah, kalau perlu lantai berapa gitu, itu jauh lebih bagus, lebih keren. Terjadi perbedaan, enggak masalah, gantian saja. Bisa kok diatur. Ya, sebab masjid itu milik semua. Nanti Anda sukanya dai yang mana, digilir hari apa. Tuh. Supaya semua merasa memiliki. Kita boleh berbeda, tapi jangan terpecah belah. Nah itulah ya kenapa kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Indonesia sudah mencontohkan lebih luas lagi. Beda agama, tapi bisa disatukan. Ini yang dulu dicita-citakan oleh Rasulullah dengan ada piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah mengumpulkan orang dari satu negara, walaupun beda agama. Tapi orang Yahudi berkhianat. Itu yang membuat Rasulullah marah. Sampai sekarang.
Ya, Indonesia ini sampai sekarang alhamdulillah masih terpelihara dengan baik. Kita harus syukuri. Indonesia unik karena sebuah negara dengan ratusan bahasa, bukan puluhan lagi, ratusan. Cuma kitanya aja nggak ngeh. Coba Anda mulai dari Merak sampai ke Banyuwangi itu. Bahasanya beda-beda. Berapa puluh kilometer beda. 10 kilometer beda. Termasuk Jawa sini. Jawa sini walaupun di lingkungan Merak, Cilegon, Anyer, sampai Cikande sana. Ya, Pandeglang udah berubah. Sunda. Tapi Jawanya berbeda. Jawa Bojonegara ada beda-beda dikit dialeknya. Cibeber membentuk bahasa Jawa yang dalam hal tertentu berbeda. Kalau orang yang biasa di situ kenal dengan dengar suaranya, oh, wong Cibeber sih ya, tahu dia. Bojonegara ya. Dia berukun, dia bisa dikenal. Salah satu di sana ada yang di ujungnya itu pakai H. Orah kita, nah itu kan daerah sana. Iya. Kalau di sini kita mah itu udah Jawa sini itu ada mahnya. Sehingga orang Betawi ngomong, mah itu apa sih? Mah itu partikel lah. Memperkuat. Kita mau lebih sembrana, ada mahnya itu. Udah nggak salah lagi itu Jawa sih. Ya, apalagi Jawa-Jawa sana. Jawa Tegal, Jawa Timur, berbeda itu terus. Cilacap, Ngapak namanya. Terus Jogja, Solo, itu yang lebih halus. Ada kromo inggilnya, ada tulisannya, aksaranya. Jadi kalau bahasa didukung dengan tulisan, itu biasanya lebih kuat. Seperti Sunda ada tulisannya. Tapi jarang dipublikasikan ya, tulisan Sundanya. Anda lihat di Bandung itu, setiap nama jalan itu pasti ada. Yang keren di Pulau Buton, yang dulu penghasil aspal. Nama jalannya itu pakai bahasa Arab, walaupun Indonesia. Sudirman gitu. Ya di Buton katanya. Tapi saya belum berkunjung. Saya dengar begitu. Tulisnya Arab, tapi bahasa Indonesia. Sudirman pakai sin. Wow. Tulisannya Arab ya? Tulisannya Arab. Keren. Berarti itu pengaruh Islamnya cukup kuat. Demikianlah kajian Fiqh Bulughul Maram. Salawat itu tidak terikat oleh waktu. Tidak terikat oleh waktu. Salawat itu. Sebenarnya kapan saja? Iya, kapan saja. Cuma ada lafaz-lafaz salawat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah. Contohnya salawat dalam sholat. Karena Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus salawat setelah baca ini azan. Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadil wasilah wal fadilah. Itu kan doa yang sudah ditunjuk. Jangan dibuat redaksi lain. Jadi mengkhususkan Jumat dengan kegiatan-kegiatan ritual yang tidak direkomendasikan, itu sebenarnya masuk kategori bid'ah. Tapi cuma kita harus pintar-pintar mana yang lepas. Tadi itu salawat tuh terlepas, nggak ada waktu, nggak ada tempat. Sebenarnya istighfar juga begitu. Istighfar yang bagus sayyidul istighfar. Tapi istighfar ba'da sholat tidak boleh digantikan sayyidul istighfar. Cukup astaghfirullah,
Astagfirullah. Tidak boleh azim, tidak boleh. Karena itu sudah ditentukan oleh Rasulullah begitu. Jadi yang sudah dipatenkan, jangan ada kreasi. Kreasi terhadap apa yang dipatenkan oleh Rasulullah, itu sebenarnya dikenal bid'ah. Karena bid'ah itu hanya model. Di model. Contohnya motor standar begitu. Terus knalpotnya jadi orang berisik. Itu namanya bid'ah kalau dalam bahan. Iya. Modifikasi itu namanya bid'ah. Iya. Dalam ritual tapi. Dulu Syekh Abdul Wahab mengartikan bid'ah itu luas sehingga pakai sendok kata dia bid'ah. Karena Rasulullah seumur umur gak pernah pakai. Orang Cibeber dan semua yang ikut Cibeber khutbah Jumatnya pakai Arab, walaupun yang hadir gak ngerti. Jawabannya gampang, karena Rasulullah gak seumur umur gak pernah bahasa Indonesia. Ya benar, gak salah, ya kan? Tapi tujuan dari khutbah itu kan wasiat. Bagaimana bisa tahu kalau bukan bahasa? Nah itu, jadi ini kesalahan pengertian. Kalau kumpul dengan istri itu nggak terbatas. Tiap hari. Malam apa aja. Nggak ada. Cuma begini, suami istri itu harus diberi pengertian yang sama. Persoalan di Pangurawi ini yang menjadi saya resah, laki-laki dan perempuan berbeda mazhab, itu aja. Berbeda manhaj, bukan orangnya. Saya tidak menyarankan satu guru memang, tidak. Tapi manhajnya berbeda. Sana lebih senang senda gurau, nggak serius. Padahal umurnya sudah seharusnya serius. Karena udah di atas 50, harusnya udah serius. Ini sudah diomongi berkali-kali. Yang kedua, saya selaku warga Pangurawi merasa terhina. Karena guru-guru yang datang itu nego. Kalau ngundang saya harus sekian. Dan kita mau lagi. Menurut saya guru-guru semacam itu tidak patut didatangkan. Karena di awalnya sudah nego. Itu bedanya dengan dai dan komersil. Dai yang baik tidak pernah nego. Apa yang dia terima adalah sedekah. Menolak sedekah juga menyakiti orang. Kecuali kalau dia tahu yang ngasih nggak punya. Udah nggak punya ngasih lagi, jangan. Ya itu yang saya lihat tetap aja dipakai. Saya kan juga memantau siapa-siapa yang masuk ke sini, saya tahu, bukan nggak tahu. Tapi itulah kemerdekaan. Ya mau undang siapa terserah, hak dia. Nah kita kembali ke sini. Sekarang fiqh tataruf. Ada hadis, ada kaidah begini. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, dari idealis menjadi realistis. Idealis berubah menjadi realistis. Beberapa aktivis Islam masih merasa prihatin Indonesia tidak menjadi negara Islam. Tapi apakah Anda tahu ya dalil-dalil yang melarang menyerang negara karena negara itu memenuhi syarat? Nah itu kan kita nggak tahu. Nah, ini dibahas tuntas ini. Pertama itu tadi qaidatun wa laysa bi hadis. Allah menyatakan dalam surat 64 ayat 16. Jadi tujuan kajian pada Selasa paruh kedua ini ingin menyampaikan kepada saudara menerima negara Republik Indonesia ini dengan pahala.
berpahala karena kita tahu dalilnya. Kenapa Anda bernegara Indonesia? Kenapa Anda terima undang-undang yang ada ini? Kita terima dengan ikhlas. Jadi jangan perangkat pergut, hatinya sakit hati, cepat mati itu. Gara-gara nggak ikhlas. Ya, dongkol terus. Nah, ini kita harus tahu. Kalau ada orang yang menolak membahas politik, dia nggak paham. Nggak menerima negara dengan dalil. Itu bedanya. Makanya udahlah jangan membahas politik. Itu salah, saudara. Anda akan dihadapkan pada firman Allah dan hadis Rasulullah. Nah, ini salah satunya adalah surat 64 ayat 16. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini setara dengan kaidah apa yang tidak bisa dicapai seluruh, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, menurut pantauan aktivis, cita-cita Islam, cita-cita ajaran Islam, sudah banyak yang dijalankan di Indonesia. Di atas 50%. Contohnya, hukum perkawinan di Indonesia itu sudah sesuai dengan syariat. Terus, kita sholat tidak dilarang. Kita berserikat tidak dilarang. Kita nyebrang saja ke Malaysia, untuk kumpul dengan jumlah lebih dari sekian, ada ketentuannya. Itu harus ada izin. Kalau kita kan tidak. Tidak perlu izin. Untuk, kata orang, kongko-kongko itu. Dalam jumlah yang cukup banyak, kita nggak perlu izin. Nah, inilah bedanya. Jadi kita ada kebebasan. Kebebasan berserikat itu bahkan didukung oleh undang-undang. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Qala Ibnul Muham akhrajal jamaah ila musliman kanat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Humam, disampaikan, dicatat oleh banyak ahli hadis kecuali Muslim. Suatu saat saya kena ambeien. Ya, kena ambeien. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis salah. Lalu saya tanya, bagaimana salat saya ya Rasulullah? Saya ambeien keluar terus. Faqal, Nabi bersabda, sholli qaiman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam yastati' faqaidan. Kalau enggak sanggup, duduklah. Fa illam yastati' fa ala jambin. Kalau masih enggak sanggup, berbaringlah. Ya. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau berbaring pun enggak bisa, ya Anda tiduran aja. Terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Rasulullah menutup ucapannya dengan Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita di negara Indonesia ini, orang Indonesia banyak di antara orang Islam yang kepengin hukum Islam berlaku sepenuhnya. Tapi ada hukum-hukum yang dijalankan membutuhkan kesepakatan. Mereka nggak sepakat. Kan bukan mau kita. Kita maunya begitu. Sama dengan bawasir nih. Ambeien, kita maunya sehat. Tapi ditakdirkan nggak mampu. Maka Allah tidak membebani. Tuh, inilah kita. Tapi bukan berarti kita lalu berlepas diri. Bukan. Kita tetap berusaha. Ya, sedikit demi sedikit sudah ada perbaikan. Hukum Islam secara menyeluruh, kita mendapat beban kalau kita bisa milih. Kalau kita nggak bisa milih, kita dibebaskan dari beban. Contohnya, contoh lain dari bawasir ya. Jalan ke masjid penuh dengan lumpur, hujan. Kita tidak bisa ya
menghindari cepretan air. Cepretan air di jalan itu apa ada kotoran kucing, apa kotoran apa gitu, yang tentu membuat najis. Kita tidak bisa memilih, maka kita ma'fu, dimaafkan. Tuh, kita dihadapkan pada ketentuan babi itu haram. Tapi suatu momen kita tidak menemukan cara mencari makanan selain itu, maka dicabut dosanya. Tidak dicabut hukumnya, tidak. Fala isma alaih, dosanya yang diambil. Maka ini kategorinya ma'fu. Begitu juga orang yang bawasir. Dia sudah berusaha menghindari tapi ngocor terus. Kalau dia meladeni itu, bisa nggak sholat nanti habis waktu. Bawasir itu sebenarnya banyak. Contohnya Pak, kencing terus menerus peser, kentut terus menerus, kentut, wudu lagi, baru mau takbir prot, wudu lagi, baru nonggeng, tut, aduh, gimana ini urusan? Gara-gara kebanyakan makan ubi. Contohnya, nah dalam kondisi seperti itu kita tidak dibebani lebih dari kemampuan kita. Sebab yang pernah saya sampaikan, darah najis, kencing najis itu hanya ujian saja yang keluar dari tubuh kita. Kalau kita mau betul-betul amati, mana bisa kita bersih dari darah? Kita bebas darah, apa ya bisa? Dalam tubuh darah semua. Yang keluar kita bersihkan, yang nggak keluar kan nggak suruh bersihin. Karena kita nggak bisa milih. Gitu Pak. Jadi Islam itu kalau kita nggak bisa milih, dibebaskan dari tuntutan. Contohnya kita ketiduran, bablas waktunya. Kita nggak bisa milih namanya ketiduran, maka tidak kena dosa. Yang penting begitu sadar langsung, itulah awal waktumu. Tuh. Jadi Islam itu sangat Pak, fleksibel, tidak kaku. Nah, orang-orang yang menjalani hukum tertentu membebani diri kita, itu yang nggak ngerti. Seperti tadi mendekati istri cuma malam Jumat. Ya. Eman amat, hajatannya aja mahal. Hajatannya mahal, malam Jumat doang. Orang eman tak. Nah maka tadi saya sampaikan, laki-laki dan perempuan ya harus dikumpulkan, didatangkan ahli rumah tangga. Ini siapa tahu nanti ya, bahwa ini bisa terwujud keinginan saya. Diundang seorang dai, apa tablik akbar, tapi kita pilih yang ahli rumah tangga. Jangan yang ahli poligami, jangan. Waduh. Bertempur. Nanti pulang-pulang berantem. Yang ahli rumah tangga. Bahwa laki-laki kalau dalam periode tertentu tidak dikeluarkan, itu terancam prostat. Nanti akan menjadi penyesalan keduanya. Jadi istrinya juga capek nanti, ya, istrinya nungguin terus, meladeni suaminya dengan sakitnya. Itu akan menyesalkan. Teman saya juga begitu, kemarin dirawat prostat. Itu karena tubuh kita itu sudah didesain oleh Allah seperti lem. Mani itu seperti lem. Anda tahu kan? Lem tuh. Lem. Iya. Lama-lama kaku dia. Coba sih beli lem, kalau lama gak dipakai keras. Mampet. Itu sobat. Sebabnya begitu. Jadi harus dikeluarkan. Kalau sudah mampet saudara, akan meringis saudara, karena ngeluarin kencing itu pakai kateter.
Bayangin selang kecil dimasukin. Waduh. Saya selalu tanya, lama kok nggak datang? Saya bilang, ada orang tua. Pak Ustadz, operasi saya. Operasi apa? Prostat. Diapain? Pakai kateter. Sakit gak? Sakit. Jarang ada yang nikmat, jarang. Jarang ada yang jawab enak. Gak ada. Semuanya tuh menyampaikan sakitnya aja meringis mukanya. Sakit. Jadi ngomongnya tuh nggak biasa sakit, begitu nggak? Sakit begitu. Iya. Jadi mukanya aja ngenes gitu. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ya. Dengan apa? Dengan menyadarkan dulu. Menyadarkan istri-istri ini. Ya memang kita sudah pensiun, uangnya kurang. Ya kan? Sudah pensiun jadi kurang menata diri, mukanya sudah tidak flat, tubuhnya sudah tidak flat. Ya memang itu. Boleh jadi dia udah bosen. Iya, kantongnya flat. Jadi penting buat kita boleh berbeda, tapi jangan retak. Tuh, itu ya. Kita negara Indonesia ini apalagi, kalau retak, itu sudah ditunggu oleh bangsa lain. Dicaplok. Dan kadang-kadang tidak ada perbaikan. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita tidak lupa berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka penuh berkah. Semoga hidup mereka selalu mendapat lindungan Allah dan ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.